kita akan mempelajari mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita akan segera masuk ke pelajarannya. Kali ini mempelajari tentang pemeliharaan mesin kendaraan. Pemeliharaan atau perawatan kendaraan itu sendiri bisa dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah perawatan berencana atau yang juga sering disebut perawatan berkala. Sesuai namanya, perawatan jenis ini dilakukan mengacu pada jarak tempuh kendaraan atau masa pakainya. Umumnya perawatan berkala dilakukan setiap 10.000 km. Nah, yang kedua itu yang dimaksud perawatan tidak terencana. Nah, jenis perawatan seperti ini umumnya dilakukan ketika kendaraan mengalami kerusakan sewaktu-waktu, sehingga perlu menjalani perbaikan atau reparasi agar bisa digunakan kembali. Ya, tujuan utama dari pemeliharaan kendaraan itu apa sih? Yang kalian ketahui. Nah, tujuan utamanya adalah tujuan utama dari pemeliharaan kendaraan itu bisa disebut ada tiga. Ya, yang pertama adalah meliputi mengoptimalkan kondisi kendaraan. Yang kedua, menekan biaya operasi personal. Dan yang ketiga itu menjaga keamanan serta keselamatan berkendara. Nah, selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang pertama itu persiapan pastinya. Setiap kita mau bekerja atau teman-teman melakukan servis ataupun apapun itu pastinya kita persiapan. Yang pertama itu persiapan. Ada beberapa hal yang pasti dilakukan pada saat persiapan. Nah, di antara lokasi pengerjaan, kemudian perawatan yang dibutuhkan dan buku manual kendaraan jika memang dibutuhkan. Nah, itu tadi yang pertama, persiapan. Dan yang kedua itu pelaksanaan pekerjaan. Nah, setelah melakukan persiapan, kita melakukan pelaksanaan. Ya, setelah semuanya persiapan beres, kemudian bisa melaksanakan pengerjaan terhadap bagian dari kendaraan. Disarankan untuk melakukan pengerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga. Ya, yang ketiga itu tes jalan dan kontrol. Ketika sudah 1 dan 2 dilakukan, kita akan melakukan yang ketiga itu tes jalan dan kontrol. Nah, lakukan kontrol terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya memeriksa kendaraan, kekencangan baut, memastikan tidak adanya keborosan dan sebagainya, termasuk memastikan tidak ada peralatan yang tertinggal di dalam mesin. Yang keempat,
sudah pastinya pembersihan kayak bengkel ataupun yang kita gunakan tadi, dan penyerahan kendaraan. Nah, yang keempat itu pembersihan dan penyerahan kendaraan. Idealnya setiap kendaraan yang di luar dari bengkel setelah menjalani perawatan mesin dalam kondisi bersih, maksudnya tidak ada bekas pengerjaan seperti oli atau grease yang menempel di bodi. Nah, setelah tahap itu tadi sudah selesai dilakukan semuanya, setelah itu kendaraan pun siap diserahkan kepada konsumen atau pemiliknya. Oke, selanjutnya nah, ini yang selanjutnya adalah langkah-langkah merawat mesin kendaraan. Nah, yang pertama, mengganti oli secara berkala. Itu sudah pasti ya. Secara langkah-langkah merawat mesin kendaraan yang ringan itu, kendaraan itu pasti mengganti oli secara berkala. Penggantian oli secara berkala sangat mempengaruhi kinerja mobil, karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi mesin mobil. Gantilah oli sesuai dengan buku pedoman kendaraan Anda. Umumnya dilakukan bila telah menempuh 3.000 km hingga 5.000 km. Lalu pilihlah oli sesuai dengan tipe dan kapasitas mesin agar mesin mobil selalu dalam kondisi yang prima. Nah, yang pertama, kedua itu memeriksa cairan radiator. Nah, banyak yang tidak memperhatikan ini, kayak air radiator itu mobil dipakai setiap hari tapi nggak dicek airnya. Nah, peran radiator itu sangat penting untuk menetralisir panas dalam mesin mobil. Nah, dampak buruk air radiator kurang adalah mesin overheat, mogok dan mengalami kerusakan pada komponen internal mesin. Disarankan untuk mengontrol jumlah air radiator pada mobil sesering mungkin lah. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, membersihkan saringan udara. Nah, salah satu komponen menyebabkan mesin mobil kekurangan tenaga, boros BBM atau bahkan sulit ketika ingin dihidupkan adalah saringan udara mesin yang kotor. Bersihkan saringan dan saluran udara dengan menggunakan sikat halus atau lap untuk membersihkan debu dan tanah tertinggal di kotak saringan. Nah, gunakan kompresor angin untuk membersihkan saringan udaranya, kayak seperti yang di bengkel-bengkel itu nanti disemprot ya. Yang keempat itu, pilih bahan bakar berteknologi Dynaflex. Pilihlah bahan bakar. Nah, yang keempat itu pilihlah bahan bakar
dengan teknologi Dynaflex. Bahan bakar memegang peran penting untuk meningkatkan performa kendaraan, terutama mobil. Bukan hanya nilai oktanya saja yang perlu Anda perhatikan, melainkan teknologi yang dimiliki dari BBM tersebut. Sebab bahan bakar yang baik itu tidak hanya mampu membersihkan dan melindungi mesin, tapi juga meningkatkan performa mesin lebih optimal. Selanjutnya yang kelima itu mengunjungi dealer resmi dan terpercaya yang untuk tune up atau yang servis berat secara berkala di bengkel resminya ya. Poin penting dari perawatan mobil adalah menyerahkan pada ahlinya. Artinya itu mobil membutuhkan sentuhan mekanik ahli secara berkala agar tetap optimal. Datang ke bengkel tidak harus untuk servis besar. Anda juga bisa melakukan tune up yang berarti servis ringan untuk menjaga stabil performa mesin. Mobil kesayangan kepada dealer. Percayakanlah mobil dan kesayangan kepada dealer resmi, dan bengkel terpercaya untuk mendapatkan fasilitas terbaik yang menjamin standar kualitas pelayanannya. Anda juga bisa berkonsultasi dengan teknisi ahli tentang berbagai masalah pada mobil hingga waktu saat melakukan penggantian spare part. Mungkin sampai sini saja untuk materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, mungkin saya akan menutup pelajaran dan saya akan mengabsennya dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Oke, ada yang bertanya? Tidak? Kalau tidak, mungkin sekian dulu. Nanti untuk absennya silakan dikirimkan ke saya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.